Di sini kami ada untukmu. Gila, ini mereka udah bisa ngeluarin album sih kayaknya. Benar. Bagus loh liriknya. Habis ini konser tunggal di depan MPL Arena. Kayaknya ya. Boleh. Tiga Troopers nih emang, aduh kreativitasnya luar biasa. Totalitas mantap. Mantap banget Mantap lah sih. pokoknya. Iya, tapi sekarang kalau ngelihat dari tim Bigetron dengan adanya Grok, Lilia, Barat masih dengan hero yang tebal-tebal, sementara Aura full damage dengan adanya Kadita pula. Waduh. Kadita pick ketiga. Satu Athena Shield cukup nggak? Enggak sih kayak. Di awal cukup, di awal Di ya. awal cukup. Cuman masalahnya buang Athena ke first itemnya. Iya. Itu gimana, apa kabar Hike nih? Apa kabar Nah. Kabuki nanti? Belum lagi dia bisa pakai Yuzong gitu-gitu Iya. kan. Damage Ngakal. fisikalnya juga bahaya. Cuman ngakalinnya kan mau nggak mau Pak. Ini coba lihat ada 2 damage dealer dari magical attack. Ya. Parsha sama Kadita. Lu tau sih Rock Wave ditabrakin lagi sama Feather Ice Strike. Ya udah. Ya. Feather Ice Strike sama Rock Wave ya apa daya lah yang menerima damage tersebut. Itu bisa banget sih untuk ngalin satu. Tapi jangan salah nih Pak Pulung nih. Dari Bigetron hero-nya keras-keras juga nih. Benar. Ada Grok yang bisa immune. Ya, ada Grok juga dengan Wild Charge yang bisa mengganggu langsung nih. Ya, bisa Ke arah- cancel. Ke arah dari berdirinya Feather Ice Strike itu dan meng-cancel secara langsung. Ada Barat juga. Ya. Barat juga bukan tipe Misal yang expert. Misal expertnya kadang kalau memang momennya pas bisa ganggu, Pak. benar-benar bisa banget ganggu, dan dia bukan tipe hero yang bisa untuk di take down secara mudah. Ditambah ada Lilia nih. Lilia dengan Black Shoes-nya, kalau sampai ada satu miss mekanik mungkin nanti dari auranya yang mau nge-all in ke Lilia tapi salah, itu bisa banget langsung dibalikin sih. Black Shoes penuh lagi darahnya dan dia bisa langsung balikin gamenya. Sementara kita lihat dari bandnya Selena akhirnya keluar menjadi band keempat. Selena ini udah mulai turun ya. Dari pick rate-nya, Yap. dari band rate-nya juga bahkan mulai turun. Sama kita lihat dari BTR juga udah mulai ngeband ke arah Kari nih. Kayak aing teh marksman-nya enak one Pak. One sih, one dari Kabuki. Mau ditelan gimana sama Detonas Welcome, lu tinggal Needles of Flower. Beres urusannya. Beres. Gak nyampe juga sih Barat ke one Pak, susah bener itu. Susah kan. Sekalian lidah dia keluar juga di Needles of Flower udah lepas tuh lidah masalahnya. Cuman hati-hati sama Grok. Kayaknya bakal sih. di-ban. Kalau misalkan one hati-hati Grok aja. Karena Wild Charge itu wah kebelah dua Pak one. Nah, kebelah dua. Kelindes, Pak. Dia kan benda tumpul semua badannya, Pak. Lunak semua Pak, lunak. Bad respect bad. One pilihan. One kalau mau fighter Yuzong, jangan lupakan Yuzong dari Kabuki loh. Dia bisa nge-outplay bla bla bla. Terus kalau misalkan Atau kita Fluffy yang bisa menggunakan hero tersebut. Fluffy bisa banget, bisa. Dan Balmon. damage dealer Siapa durability nih? tinggi. Siapa nih jungler nih, Balmon apa Baxia nih? Harusnya Baxia sih. Harusnya Baxia. Harusnya Baxia, harusnya ya, harusnya. Tapi ya balik lagi nih. Aura mah nggak peduli harusnya. Iya. Di saat Aura lagi ban pick, gua hanya ya udah terserah lu dah gitu. Kita jangan tebak, Pak. Iya. Justru tebakan kita bakal salah. Nah, mending gua fokus sama yang ini aja dah. Nah, ini ya kan. ampun. Kakak, hai, ya ampun. Waduh, Pak Pulung one-nya diambil BTR, Pak. Better ternyata menggunakan one. One dan yang terakhir bakal ngisi ke arah Romer atau XP-Land. Pakito lagi, oke. Ini menarik sih. Barat di jungle, Pakito di arah XP-Land harusnya. Grok di Romer. Atau Barat yang akan di area EXP. XP Land. Karena kita sering juga melihat Ripo menggunakan hero tersebut. Bisa. Ayolah. Barat Center XP, Ya udah ya. jungle Paki bisa. Iya, tebak-tebakan Barat deh. XP lebih nahan sih. Kalau dia mau rotasi juga impactfulnya Flickernya juga jauh lebih berimpact kan. Benar. Detonas Welcome, lu flicker ke belakang jauh lebih dalam lagi dibawa masuk player lawan. Iya, dan walaupun menjadi korban pun nggak terlalu mendapatkan banyak resiko gitu sebagai Yep. jungler. Kalau jadi frontliner kan deg-degser gitu kan. Dan sementara Wen dengan weakness point yang berkurang, 3 doang tentu sekarang. 3 doang, makin enak lagi untuk tim Bigetron. Kalau kata Pak Pulung broken ini ya kamu bilang ya. Wah, ini mah pokoknya Pulangnya broken Wah. musuhnya. I love you lah pokoknya one sekarang. Terima kasih Muntun. Iya. Kenapa patch ini nggak dari dulu? Itu bagus banget sih one dengan hanya adanya 3 stack untuk weaknessnya. Iya. Itu benar-benar membantu banget untuk dia ngeluarin crossbow of tank, dan dia juga bisa jadi lebih sustain sih. Iya, Karena orang tuh bakal takut ketika udah pecah, bakal takut. bakal mundur teratur semuanya. Oke. Wuh, seru sekali nampaknya ya. Siap, ini dia suaranya. Bigetron, Aura, semuanya menyemangati kedua tim ini karena ini game yang sangat menentukan apakah series ini akan dibawa kepada game yang ketiga. Atau
akan berakhir dengan skor 2-0. Seperti apa hasilnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi dengan deretan hero yang udah langsung bisa kalian lihat masing-masing. Fluffy menggunakan Balmond berarti fix. Untuk Aura ada Baxia yang menjadi jungler ya. Oke, ini dia. Land of Dawn akan menjadi saksi 2-0 atau 1 sama. Jadi langsung aja let's go. Go. Land of Dawn di arah sampingnya udah pada bersiap. Ini pertemuan gold laner dari dua-duanya adalah Marksman. Agak berbeda dengan game sebelumnya. Sementara itu kita ngeliat match up antara dari Ripo pula di area atas dan juga dari Fluffy. Sementara di area tengah, Facehugger berusaha untuk balik kabur dengan Wings by Wings. Posisi terlalu terekspos karena damage dari battle cukup besar. Oke, sementara itu dari Kaye masih santai di depan sendirian ya. Walaupun belum ada ultimate tapi high-nya langsung menabrakkan sini. Ada lagi Facehugger, Energy Impact, Curse of Crow, semuanya dikeluarkan. Dan ini terus menerus mereka saling trading damage di early. Mereka mau memberikan pressure yang besar supaya bisa menangin early-nya. Oke. Ini menjadi pilihan yang bagus sih, di mana KYE menggunakan Grok. Nantinya dia bisa banget untuk ngebuka bus. Yang kita tahu lah, Kadita dari Godiva ini dia bermain dengan trapping gitu kan. Dia stay on bus, dia menunggu target lewat. Tapi dengan adanya Grok, itu bus bisa dibuka semua sih. Yap. Nih dari Kabuki dan juga Matt masih melakukan fight juga di area bawah. Sama-sama level 2 sepertinya. Belum kehilangan dari masing-masing minionnya. Karena berharga banget loh. Mau itu minion terkecil ataupun terbesar. Kan sangat berharga sekali untuk berada di XP ataupun di gold lane-nya. Ya cuma deg-degannya buat ngecek Bash sebenarnya buat Ki adalah sekarang kan dia nggak punya magic ini ya. Magic defense kan. Kalau nempel tembok dan harus berhadapan dengan kali ini Godiva juga muncul. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari Bigatron Alpha. Tapi Aura Fire memilih untuk mundur terlalu tebal. Max Detonas welcome. Yang akan didapatkan langsung di dalam hati Lepe. Mencoba untuk memberikan damage dan first blood jatuh dengan Bigatron Alpha. Tapi Max juga menjadi korban. Pertukaran adalah 1-1. Oke, sama-sama kehilangan jungler untuk di awal game seperti ini. Hanya saja untuk sekarang Federasi langsung dikeluarkan begitu. Tapi Fluffy langsung masuk tadi hampir aja. Andai dia udah level 4 mungkin lethal counternya akan menjadi jawaban untuk menghilangkan batu tersebut. Untungnya masih ada sprint tadi dari Groknya. Kalau nggak bahaya banget sih, positioning dia udah jauh banget di depan. Dan akhirnya satu sprint menyelamatkan KYE. Ini emang sprint zaman now. Wah. Edan sih. Dia udah nggak ada decay-nya lagi Budi. Jadi dia sekali pencet langsung emang full suka 5 detik ya, 5 apa 6? Kenceng banget lari-larian nih, suka lari-larian sekarang kayak ya lari ya begitulah Pak ya. Agak sulit sekali untuk langsung mengejar tapi Godiva dengan level 4-nya berarti Rock Wave sudah bisa digunakan. Ngeflank dari bagian belakang siapa yang akan mendapatkan tapi ternyata untuk Bigatron Alpha jalan-jalan ketemu Mandon mencet retri tapi gak ketekan dan menjadi milik dari Aura Fire numpang lewat dapat turtle. Ya didatang dengan posisi gliding dan ngedapetin retri dengan sangat tepat. Usaha fight yang sangat baik tapi dari Godiva berusaha untuk kabur dari pengejaran Bigatron Alpha, mundur secara teratur dan ngedapetin satu turtle tentu sangat ngeboost dari signaturnya. Nyeruduk ke area atas, Ripo kali ini seorang diri berusaha untuk kabur dengan adanya flicker. Tan Facehugger juga muncul ke area depan dan tanpa berlama-lama lagi Ripo pun akhirnya tumbang. Ripo down. Ini roda gila sih emang udah bener Baxia roda gila. Dia ada di mana-mana loh. Tadi dia ada lagi jungle di arah bottom lane, tiba-tiba udah ada di top lane. Waduh ini gimana lagi ngelihatnya ya, masalahnya mobilitas dia sangat tinggi, dia bisa melakukan pergerakan kemanapun. Ada KYE dengan Grok ya di area mid masih berputar-putar, langsung kabur lagi dengan satu wild charge yang dia miliki, masih selamat sejauh ini. Ya, dan maju ke area depan juga dari Godiva, dia tentu bisa selalu untuk kabur. Ini permainan dari Bigatron Alpha dan juga Aura Fire. Otot lawan otot gak sih, Lim? Ya ini kita udah melihat juga dari hero-heronya memang hero-hero tanky gitu kan. Hero-hero yang nggak berbeda jauh sebenarnya sama di game pertama. Cuman ya kali ini damage-nya cukup gitu kan. Ada satunya marksman dari masing-masing tim. Ini membuat nantinya potensial kill-nya tuh ada. Oke, nih dari Federal Strike udah dikeluarin juga tapi Mat masih bisa selamat loh. KYE lagi masih berusaha untuk langsung melindungi namun Max dengan satu rock wave belum begitu kuat ya damage-nya Bude ya. Ya dari Godiva dia masih butuh item untuk nge-burst down. Khususnya Max, dia udah ngedapetin level 7, itemnya juga udah lebih banyak. Tapi muncul di area tengah dengan adanya battle, raw wave-nya nggak ada. Tapi Osinoditi cukup untuk membantu mendapatkan poin kill-nya di area tengah. Baxia Shield ini digelinding terus-terusan. Dan sekarang di bawah, one-one-nya pun menjadi korban.
mereka mendapatkan lagi poin kill tambahan dan di area gold lane itu pasti bakal sebuah kerugian banget loh. Namun sejauh ini oke. 12 kali Ada fun fact lagi by Grab terhitung DMP lagi di sana ada 12 kali Kadita di pick oleh Godiva. Kaditanya hanya kalah 1 kali dan sejauh ini masih bisa selamat juga. Kabuki tertinggal di bagian belakang terus maju ingin memberikan damage tambahan. Ada tempat memori juga tapi masih lagi HP tersisa mencoba untuk kabur dari tersebut tapi gak bisa karena Federalizer di bagian belakang begitu menyakitkan. Max udah sangat-sangat gak bisa bertahan dengan level yang cukup jauh. Sekarang kayak terus menerus diangkat dan Fluffy walaupun dia tertutup barir, dia pun gak takut. Aura Fire mengamankan objektif demi objektif. Gak cuma objektif tapi pick off pun mereka dapatkan. Sementara itu di menit yang kelima 3000 network berada lebih di tangan Aura Fire. Ya ini angka yang bahaya sih, 5000 network dan perbandingan kill yang ini cukup jauh gitu kan, berbeda 4 kill di awal ya. Dan ditambah dengan dimana turret dari Bigetron yang udah mulai dihancurin dan udah mulai menjadi tujuan dari Aura. Ini akan semakin sulit lagi nantinya untuk Bigetron ngebuka vision ketika turretnya udah dihancurkan. Yap, ini pelan-pelan tapi pasti nih ya Aura ya. Satu objektif udah berhasil mereka ambil. Turtle berhasil mereka curi juga. Emang ngejauhin aja dari sisi networknya Godiva. Bisakah dia kabur dari KY? Namun untuk kali ini Godiva sepertinya malah mendeketin. Ngajak silaturahmi memang berdua tuh. Nggak apa-apa kita. Iya. Iya. Tetap ya, mereka akur di rumputan. Dideketin malah. Akur. Soalnya dari keduanya sama-sama sadar nggak akan cukup untuk nge-take down. Tapi maju ke area depan dengan ada Federalizer mencoba memberikan damage ke Godiva. Dan Raven kamu mencoba menjadi Fire. Mendapatkan Max belum berhenti di situ. Mereka mencoba untuk mendapatkan sesuatu tapi Matt. Dia berhasil mempanis Godiva. Tapi bayaran untuk Bigetron apa terlalu mahal. Aura Fire ngedapetin satu turret di area mid lane pula. Oke, ini matnya tadi crossbow of tanknya pun belum keluar sejauh ini, tapi dia udah berhasil untuk mendapatkan karena satu player. Sekarang menjaga area top lane-nya. Ada pergerakan dari High melee. Ini akan sangat-sangat mudah sekali untuk bisa dipecahkan dari weakness point-nya. Namun sekarang KY mulai hadir ke bagian depan untuk Smash sendiri udah mulai maju tapi Federalizer langsung memberikan sebuah damage balasan, membuat mereka berdua pun langsung mundur teratur. Yuk langsung. Buset, ini high-nya sih bener-bener ya. Dia sih di mana-mana. Bang Cecil tuh gelinding kemanapun. Dan sekarang dia udah ngedapetin level 10. Sementara Max baru level 9. Terus menerus mencari gapnya High. Yang mana sulit untuk ditumbangkan pula. Terus damage dari Aura Fire. Yang menurutku burst dari Facehugger. Godivanya juga. Kacau udah. Wah kacau. Kacau banget masalahnya. Satu Athena Shield apakah cukup untuk menampung itu semua? Udah pada beli Athena Shield belum? Harusnya ya. Harusnya kalau mau item Athena pertama ada sih. Harusnya. Masalah Godiva memang pede banget, nggak apa-apa ngeganggu sendiri yang ke bagian depan, tapi High-nya pun harus mundur juga. KY membuat sebuah portal 1 kali 24 jam, nggak boleh ada yang lewat kecuali sudah booster tuh. Itu Fluffy ngedapetin satu Tarol tanpa ada juga gue dari Bigetron Alpha. Tentu dengan lethal counter bisa mensecure, itu udah kayak referee gitu kan. Tapi di area atas serudukan maut dari High ngedapetin ke area Matt dengan adanya flicker. Maju ke area depan kan belum ada yang melakukan komitmen untuk mensecure point kill. Yap. Nyaris banget KY. Hampir aja. Dikit lagi tahun 4 memorinya bisa membuat sebuah nightmare untuk KY. Oke, dan kita sudah melihat adanya satu Athena Shield ternyata yang diamankan oleh Dua. Max. Ditambah satu dengan ya KY. KY juga ngamanin satu Athena Shield karena dia tahu match up-nya ini Parsia dan Kadita gitu kan. Sementara kalau kita lihat dari Parsialnya sendiri, udah ada Cloud of Destiny sama Lightning Trenchian, damage-nya udah maksimal sih. Ini yang bahaya sebenarnya bukan frontlaner-nya, tapi one-one. Ini kena Flitter Ice Strike, apa kabar ini? Iya. Karena one-one-nya nggak ada defense sama sekali. Benar. Walaupun dia udah menggunakan tabut itu sendiri ya. Yes. Dia udah mencoba untuk langsung respect tapi Mbak Nah, 2 kali keprekan 3 kali langsung aja. Sedikit lagi bakal langsung hilang. Dengan adanya pergerakan yang sudah dikeluarkan juga oleh Brindam untuk kali ini High-nya langsung maju ke bagian depan menabrakkan dirinya ke arah barat. Barat berhasil ditabrakkan lagi tapi dengan Rock Wave kah? Agak mereka bisa menggunakan semua hal yang bisa milikin untuk bisa menghancurkan seluruh pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Karena sekarang kapukinya pacu laki bude. Bigetron Alpha diusir mundur setelah matnya hilang. Tadi baru aja dibilang sama Lim gimana rasanya dari mat ketetesan Feather Aztec dan itu Kejadian 3 kali. Dan tapi dengan adanya komitmen juga dari Kabuki yang dia pakai flicker, kalau dapat memori, mereka mau mensecure point kill atas mat dari top lane dan ditambah Max pun hilang jadi 2 core Bigetron Alpha tumbang.
nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ini yang jadi masalah, bahkan turret pun gak bisa nolong BTR. Tadi ada inner turret gitu kan, tapi kayak gak ada itu loh. Aura masuk semua, kayak mereka nggak peduli di situ ada turret, kayak ada apa, kayak mereka masuk bareng-barengan, dia TB ganti-gantian dan dia bisa hampir wipe out tadi dari BTR. Itu. Aduh. Semakin mengerikan. Aura Fire dengan posisi yang selalu agresif membuat turret mereka pun nggak ada yang hancur di tangan Big Hit Alpha. Ini seperti apa yang dibilang oleh Lim barusan ya, sekalinya mereka maju 5 langsung maju, nggak ada 4-4an, nggak ada satu yang split, 5 langsung dilakukan. Tapi untuk sekarang coba lihat, Fluffy-nya langsung ngebadanin karena ada 3 orang di bagian depannya. Hai juga langsung berhasil untuk memukul mundur, langsung berhasil mengusir mundur. Ada satu lagi turret yang berhasil dihancurkan, tapi untuk Lord-nya gratis untuk Aura Fire tanpa ada gangguan sama sekali. Yes, Big Hit Alpha memilih untuk nge-trade dari Lord-nya kepada satu turret di area bottom lane. Memang agak sedikit sulit kalau mereka mengkontes dengan posisi mereka under level dan juga under item. Terlalu berbahaya dan ini masih Lord yang pertama bisa di defense harusnya untuk Big Hit Alpha. Wah, ini menarik sih sebenarnya dengan build-build yang mereka kan, tapi Waduh, matnya untung selamat Needles of Flower-nya loh itu. Kalau andai tidak ada Needles of Flower ataupun Purify dari hero-hero yang lain, wassalam sih kena itu tadi Maximen memang. Oke. Lagi dia Rave Ocean Oddity udah dikeluarin oleh Godiva, berarti untuk beberapa detik kemudian Godiva nggak bisa untuk ngagetin dengan Rave-nya nih. Dari Fluffy emang udah tebel, dia punya lagi Immortal. Oke, weakness point-nya akan kebuka kasar lagi, tapi tidak. Satu weakness point lagi, greget banget kita ngelihatnya. Dan Lord ada di area top lane, Banner Ice Strike memaksa botol untuk langsung mundur ke dalam area pertahanan yang dia miliki. Tapi mereka udah mulai berkumpul, ada 3 di area top lane. Fluffy-nya pun udah mulai masuk lagi, berputar dengan Cyclone Ship yang dimiliki. Kayeye hai numpang lewat, menempelkan badannya ke arah tembok agar pasti yang dimiliki agar semakin kuat lagi tubuhnya untuk menahan damage. Tapi Godiva masuk ke bagian dalam untuk langsung mengeluarkan Rock Wave-nya, masih gagal Bude. Masih gagal tapi Ripo tumbang di area belakang, tertinggal seorang. Dapat pasifnya tadi nempel 2 kalau nggak salah. Langsung terdapat memori, sakit banget. Ke arah belakang ya. Buset, aku juga nggak kelihatan dia ada di mana. Dan sekarang Aura Fire mereka akan mendobrak base-nya dengan Defender Attack mendapatkan botol tanpa bisa untuk menyentuh dari Black Shoes-nya. Big Hit Alpha kehilangan 2 membernya, semakin membuat Aura Fire percaya diri mendapatkan inhibitor pertama di area top lane-nya. Wow. Ini dia Aura Fire mendapatkan lagi 1 best turret di area top lane. Sementara untuk Big Hit Alpha belum menemukan momentumnya sejauh ini. Akankah Aura Fire dia melawan si kembar bergerak kau pun akan dibakar. Namun untuk kali ini dari high-nya maju lagi Pedro Estrek udah langsung terkena karena beberapa orang. Namun tanpa memorinya mendapatkan langsung ke arah Kaye dan mereka punya wave minion di area bottom lane. Mereka siap untuk menghancurkan lagi 1 best turretnya dan mereka mulai masuk ke bagian dalam dengan Fluffy sebagai orang terdepannya. Siap, 2 inhibitor sudah hilang. Godiva masuk ke area belakangnya, tapi gak bisa untuk memberikan apapun. Hanya Petrify saja tanpa Rough Wave. Dihentikan oleh Big Hit Alpha, membuat Aura Fire harus lebih menghitung segala yang dimiliki oleh Big Hit Alpha. Dan dengan Feather Air Strike cukup untuk dengan damage Fluffy masuk dari Lethal Counter Flick. Fluffy begitu dengan sangat baik, tapi Aura Fire belum berhenti di situ. Mereka mau men-secure game kedua ini. Kabuki maju ke area depan. Counterpart Memory belum bisa mendapatkan siapapun. Komitmen tanpa adanya minion, mereka pun melipir balik. Lethal counter flicker dapat 1 orang, udah epic moment banget. Sementara itu untuk kali ini lagi dengan adanya maju ke bagian depan PDS Strike dan terkena langsung ke arah Ripo dengan pasif yang membuat dia terstart. Hilang sudah Barasia. Maxia pun kali ini gak kuat lagi berapa PDS tapi Kabuki coba lihat di arah yang berbeda. 2 dong tanpa balas menjadi belik dari Aura Fire. Buset sih, ini mantep banget sih permainan dari Aura Fire di game 1. Mereka tampil dengan